teman-teman sekalian, apa kabar? Pelajaran ke-8. Menggunakan rasa berbakti merawat badan, hati, impian orang tua. Adakah kita setiap pagi rutin membaca buku Tijeku Sekali? Ada. Pepatah mengatakan, yang menyukai belajar akan dekat dengan kebijaksanaan. Artinya adalah asalkan kita mempertahankan niat untuk belajar dengan tulus, maka ajaran moralitas dan pengetahuan kita pasti akan ada keberhasilannya. Sokrates adalah seorang filsuf yang sangat terkenal di Yunani kuno. Di pelajaran pertama, dia selalu berkata kepada muridnya, hari ini hanya mengajar satu gerakan, sangat mudah, yaitu meletakkan tangan ke depan, kemudian diletakkan ke belakang, yaitu gerakan mengayun tangan, mengayunkan 300 kali. Selesai menggerakkan, maka beliau meminta murid untuk melakukannya 1 kali setiap harinya. Murid merasa sangatlah mudah. Setelah 1 bulan, dia bertanya, sekarang ini yang masih ada mengayunkan tangan, silakan tunjuk tangan. Yang masih bertahan melakukan kira-kira mencapai 90%. Setelah lewat 2 bulan, bertanya lagi. Hanya tinggal 30% saja. Setelah setahun kemudian, bertanya lagi. Hanya tinggal 1 orang yang masih melakukan. Siapakah orang itu? Plato, yaitu filsuf dan murid yang menjadi pewaris Sokrates. Cerita ini memberi petunjuk kepada kita bahwa dalam mempelajari pengetahuan yang paling penting adalah harus tetap bertahan. Saat kita setiap hari dapat membagi-bagi waktu untuk mendalami kitab kebijakan, selama ada tekad dan ketekunan, pasti akan ada keberhasilan. Misalnya, dikatakan setiap hari menghafal Lunyu sebanyak 5 atau 3 kalimat. Dalam setahun, kemungkinan seluruh Lunyu dapat dihafalkan. Jadi, kita harus gigih mempertahankan perilaku pembelajaran tanpa henti. Guru Chai seringkali berkomunikasi dengan banyak sekali guru yang telah selesai menjalani pelajaran. Dengan pertanyaan, apakah ada yang lebih tekun daripada 5 hari ini? Mereka semua mengatakan tidak ada. Semuanya merasa bahwa 5 hari belajar ini adalah saat di mana mereka paling fokus dalam mendengar pelajaran selama kehidupannya. Guru Chai mengatakan ini adalah sebuah permulaan. Seharusnya tetap mempertahankan perilaku pembelajaran seperti ini. Ada seorang dekan yang datang mengikuti pelajaran. Dia mengatakan, apa yang dicatatnya selama 5 hari ini lebih banyak dibandingkan catatannya selama 4 tahun di universitas. Dapat dilihat potensi belajar seseorang
tidaklah dapat diperkirakan. Mengapa 5 hari ini kondisi pembelajaran dia dapat begitu baik? Karena dia merasa pengetahuan kebijakan benar-benar dapat memberi manfaat yang baik untuk murid-muridnya. Sehingga gairah belajarnya menjadi meningkat. Dalam belajar, selain harus berkelanjutan, tiada henti juga harus diterapkan. Kemarin kita telah mempelajari Fu Mu Hu, Yin Wu Huan, Fu Mu Ming, Xing Wu Lan, Fu Mu Jiao, Xu Jing Ting, Fu Mu Zhe, Xu Shun Chen. Orang tua memanggil, jangan lambat menjawab. Pekerjaan dari orang tua, jangan malas mengerjakan. Pengajaran orang tua harus dengar dengan hormat. Orang tua marah harus diterima dengan baik. Bagian ini mengajari kita yang paling penting adalah ada sebuah rasa hormat terhadap orang tua. Fu Mu Hu, orang tua memanggil, kita harus dapat segera mendekati mereka. Saat berbicara dengan orang tua, sikap harus sangatlah lembut. Nada bicara harus sangat bijaksana. Kadang-kadang kita sepertinya sedang menjawab orang tua berbicara dengan nada tidak akan begitu keras. Tetapi di dalam hati ada perasaan tidak sabar. Saat ini melihatlah ke dalam diri sendiri dan segera dilakukan perbaikan. Menerapkan ajaran moralitas dan pengetahuan, yaitu setiap kita saat dapat merenungkan dengan baik niat hati kita, saat pemikiran tidak benar, segera dilakukan perbaikan. Maka tutur kata dan perilaku kamu tidak mungkin akan ada perbedaan yang terlalu besar. Ada satu kali guru saya pergi mencari seorang temannya. Kebetulan dia dihadapkan dengan pilihan hidup. Berkeinginan pindah dari universitas swasta ke universitas negeri. Dia mendiskusikan pilihannya itu dengan ayahnya, berharap ayahnya dapat mendukungnya. Saat guru saya masuk, kebetulan dia sedang berbicara sampai setengah, sehingga berkata, "Silakan kamu duduk dulu, saya membicarakan sesuatu hal dengan ayah saya sampai selesai dulu." Guru saya duduk di samping dan guru saya melihat seorang anak yang dengan hormat sedang memberitahu kondisi pekerjaannya saat ini pada ayahnya. Pembicaraan yang secara terus-menerus semacam ini, perilaku yang sopan dan hormat itu meninggalkan kesan yang mendalam pada guru saya. Percayalah, anaknya dididik di dalam keluarga yang seperti ini juga merupakan seorang pria yang talente. Anak muda sekarang dalam melakukan penentuan kehidupan, apakah pernah menanyakan pendapat orang tua? Apakah ada menceritakan kondisi yang dialaminya pada orang tua dengan jelas? Mengurangi kekhawatiran orang tua? Bila orang tua seringkali tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan anak, sungguh tidak tahu itu akan membuat berapa banyak kekhawatiran. Selain harus hormat terhadap orang tua di rumah,
Istri memanggil dan nyonya memanggil juga harus cepat dijawab. Saat percakapan antara suami dan istri dapat sangat menghormati, telah memberikan contoh yang paling baik pada anak. Percakapan antara suami dan istri sekarang, apakah ada memperhatikan hal ini? Orang semakin akrab, semakin tidak boleh sembarangan. Seharusnya semakin akrab, semakin menghormati. Kesopanan tidak boleh hilang. Meskipun orang dengan orang terdekat sekalipun, kesopan santunan juga harus setiap saat ditingkatkan. Ada seorang ibu yang setelah selesai berbicara di telepon dan menutup telepon. Anaknya berkata padanya, "Ibu, apakah kamu baru saja berbicara dengan ayah? Kamu lihatlah, putra kamu dari gaya bicara ibunya akan dapat mengetahui pasti berbicara dengan ayah. Mengapa? Gaya bicara ibu dengan suami selalu tidak baik. Kadang-kadang yang ditunjukkan dalam handphone adalah dari suaminya. Setelah diangkat, "Halo, mau apa?" Gaya bicara yang sama. Oleh sebab itu, anak dapat membedakan pasti ayah yang menelepon. Setelah mendengar perkataan anak, ibu ini segera melakukan perbaikan. Kebetulan pada hari itu suaminya menelepon lagi. Maka dia menjawab teleponnya dengan sangat sopan sambil berkata, "Halo, apa kabar?" Suaminya berkata, "Oh, maaf, saya salah sambung." Setelah telepon ditutup, menelepon lagi. Suaminya berkata, "Apakah ini kamu?" Saat perilaku kita diperbaiki, keluarga juga akan berubah menjadi lebih baik. Jadi, jangan memandang rendah perilaku bertutur kata. Imlek beberapa tahun yang lalu, ada sejumlah guru kami yang membawa CD seminar guru saya di Hong Kong yang berjudul Seminar Kebahagiaan Kehidupan Manusia untuk diperlihatkan kepada teman-teman di kampung halaman. Salah seorang guru pulang ke kota Ningpo dan mencari teman sekolahnya. Suami teman sekolahnya ini selama beberapa hari terus sibuk di perusahaan. Di malam tahun baru lupa untuk menelepon. Akhirnya takut dimarahi istri lagi. Bertahan lagi selama 2 hari. Ingin menelepon di hari kedua ini. Berpikir-pikir pasti akan dimarahi lagi. Sehingga terus ditunda sampai pada hari kelima baru menelepon pulang. Kebetulan dia sedang melihat CD seminar. Suaminya ada sedikit ketakutan, takut akan dimarahi istrinya, sehingga berkata, "Maaf, sekarang saya baru menelepon pulang." Istrinya segera berkata, "Kamu sudah bekerja keras, bahkan sampai Imlek saja tidak bisa pulang. Kami sangat berterima kasih karena kamu telah susah payah bekerja." Setelah suaminya mendengar, merasa ada keanehan. Baru saja menutup telepon, tidak berapa lama, suaminya menelepon lagi kemari. Dia berkata, "Lebih baik kamu memarahi saya beberapa kalimat. Hati saya akan lebih enak sedikit." Perubahan istri dalam sekejap
suami masih sulit untuk menyesuaikan diri. Tetapi asalkan istri telah benar-benar berubah, hubungan suami istri pasti akan baik. Teringat tahun pertama Guru Chai menjadi wali kelas. Suatu kali kebetulan ada pekan olahraga. Semua murid sudah berbaris di lapangan karena sesuatu hal Guru Chai harus kembali ke kantornya untuk mengambil barang dan berpapasan dengan orang tua murid yang hendak membawa beberapa minuman ke ruangan kelas kami. Mengapa orang tua murid ini memanfaatkan kesempatan saat semua murid berada di lapangan baru dia mengantarkan minuman? Karena segan. Dapat dilihat bahwa orang tua murid sangat jarang datang ke sekolah, menandakan bahwa jarang berkomunikasi dengan guru. Mengapa orang tua sangat jarang berkomunikasi dengan guru? Kita sebagai guru juga harus dapat mengintrospeksi diri. Saat kita semakin perhatian terhadap anak, mungkin akan menggerakkan inisiatif orang tua untuk membentuk siklus komunikasi yang sehat. Jadi, harus memanfaatkan buku komunikasi untuk memperbanyak pujian terhadap anak. Dengan sendirinya, jembatan ini akan terbentuk. Ayahnya ini tidak terbiasa berbincang dengan guru. Jadi, dengan memanfaatkan kesempatan ini melakukan suatu kebajikan. Rencananya setelah meletakkan minuman ke dalam kelas, dia akan langsung pergi. Akhirnya malah bertemu dengan Guru Chai. Dia bertemu dengan Guru Chai langsung mundur beberapa langkah. Sepertinya sangat segan. Kemudian Guru Chai mulai berbincang dengannya. Fu Mu Ming, simpulan. Pekerjaan dari orang tua. Jangan malas mengerjakan. Urusan yang disampaikan oleh orang tua janganlah sampai tidak dikerjakan. Tidak boleh sampai kehilangan kepercayaan. Sama halnya apa yang telah kita janjikan pada istri, putra dan putri kita, perkataan kita juga harus dapat dipercaya. Saat perkataan kita dapat dipercaya, anak akan sangat hormat kepada kita. Sebagai guru, juga tidak boleh kehilangan kepercayaan dari murid. Saat semua perkataan kamu benar-benar telah dikerjakan, murid sangat hormat terhadapmu. Kita berbicara dengan setiap orang harus memperhatikan sebuah prinsip, yaitu saat bertemu orang maka harus memujinya. Kamu dapat memuji anaknya karena setiap orang juga sangat senang mendapatkan pujian dari orang lain. Saat kamu memuji anaknya, di dalam hatinya akan sangat senang, akan merasa dihormati. Bila dari awal menyebutkan satu persatu masalah anaknya, maka dia akan merasa sangat tidak nyaman. Sehingga dalam perbincangan dengan orang lain, kita harus mengikuti perasaan manusia. Guru Chai mulai berbagi dengannya tentang hal baik yang dilakukan anaknya supaya ia juga mengerti. Selama proses pembicaraan, orang tua murid tersebut mengatakan, "Guru, anak saya lebih menghormati Anda, tidak menghormati wali kelas yang sebelumnya." Guru Chai membimbing murid kelas 6
saat kelas 5 mereka dibimbing oleh guru yang lain. Orang tua murid tersebut melanjutkan berkata, "Guru yang sebelumnya mengatakan, saat makan siang, setelah semuanya berkumpul, barulah makan. Tetapi saat para murid masih setengah jalan, guru tersebut sudah makan terlebih dahulu di belakang." Guru Chai, Anda selalu memulai makan bersama-sama para murid. Sebenarnya Guru Chai bukan hanya memulai makan bersama-sama para murid. Setelah murid duduk, Guru Chai akan mengajari mereka sebuah kiasan dari Hokkien yang mengatakan, "树头站得稳，不怕树尾做台风." Pohon pada awalnya harus distabilkan fondasinya. Pohon di kemudian hari barulah tidak takut dengan topan. Yang arti sesungguhnya, jika orang tidak egois, terang-terangan dalam segala hal, takkan khawatir ada orang yang melukai maupun fitnah. Perkataan ini sangat sesuai dengan pendidikan perilaku moralitas. Saat akar perilaku anak tidak ditanamkan dengan kuat, kemampuannya semakin tinggi akan semakin bahaya. Karena bila tidak dapat menahan godaan, semakin tinggi mendaki, maka akan terjatuh semakin parah. Kiasan ini memberikan inspirasi yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Jadi, Guru Chai selalu mengajarkan sebuah kiasan terlebih dahulu. Setelah diajarkan, mereka pun mulai makan dan Guru Chai akan menginspeksi ke tempat muridnya. Dui yin zhe, wu jian zhe. Makan dan minum seadanya, jangan memilih yang enaknya saja. Dengan menggunakan tijekui untuk memperkuat norma kehidupan mereka, tidak boleh memilih makanan. Melihat murid mengambil salah satu sayur dengan sedikit, Guru Chai segera berkata padanya, "Apakah perlu guru yang membantu kamu mengambil sayur?" Dia akan sangat ketakutan, segera mengambil sayuran hijau lebih banyak. Dengan seperti ini, makanan barulah seimbang. Sehingga seringkali ketika Guru Chai duduk untuk makan, sudah ada 2 atau 3 murid yang telah selesai makan. Saat perkataan dan perilaku kita selaras, barulah kita dapat benar-benar memenangkan dan mendapatkan hati murid dan rasa hormat anak. Fumu zhe, xu shun cheng. Bila orang tua menegur kita, harus patuh dan menerima apa adanya. Shun, patuh. Ini kita harus memahaminya dengan benar dan tepat. Terhadap permintaan orang tua, apakah kita harus menuruti semuanya? Dalam puluhan tahun ini, banyak sekali orang ada kesalahpahaman terhadap kebudayaan tradisional. Merasa berbakti dan berbakti, xiaoshun, yang dikatakan Konfusius adalah semua harus dituruti. Itu adalah rasa bakti yang bodoh. Orang yang mengatakan hal yang semacam ini besar kemungkinan tidak pernah membaca satupun buku kebijaksanaan secara menyeluruh. Kebijaksanaan orang luhur tentu saja bukan mengajarkan begitu. Shun, patuh. Ada 2 kondisi. Ketika yang ditegur oleh orang tua itu adalah benar,
kita harus segera mengingat, mempraktekkan dengan benar. Yang kedua, saat hukuman dan permintaan orang tua adalah salah, saat seperti ini janganlah langsung membantah, harus mengerti untuk mempergunakan kesempatan baik. Bila kamu membantah, hanya akan menambah konflik antara orang tua dan anak. Lebih baik kita mundur selangkah dulu, menunggu kesempatan yang baik, barulah berkomunikasi dengan orang tua. Jadi kata shun, patut ini tentunya bukanlah dikatakan semua permintaan orang tua harus kita turuti. Harus membedakan benar salah terlebih dahulu. Harus berbakti dengan kebijaksanaan. Saat orang tua ada kesalahan, jika kita tidak menasehatinya, itu membuat orang tua terperangkap pada ketidakbenaran. Hal itu bukanlah sikap yang patut kita miliki sebagai anak. Selain父母教须静听, bila orang tua memberi nasihat, harus didengar dengan penuh hormat. 老师教也要须静听, pengajaran guru juga harus didengar dengan hormat. Apakah seseorang dapat mempunyai ajaran moralitas dan pengetahuan yang sangat baik? Selain harus mempunyai guru yang baik, sebuah faktor yang lebih penting lagi adalah perilaku pembelajaran sendiri. Harus memiliki hati tulus dan hormat pada guru. Tentunya tidak boleh di depan, menurut, di belakang, melawan. Sebuah ketulusan dan kehormatan maka mendapatkan sebuah manfaat baik. 10 ketulusan dan kehormatan maka akan mendapatkan 10 manfaat baik. Karena setiap hal yang diperintahkan dan dipesan oleh guru, sangat kemungkinan kita masih belum dapat paham secara menyeluruh. Buatlah sebuah analogi. Anggap saja total ilmu pengetahuan adalah 20 tingkat tingginya. Kemungkinan guru berada pada tingkat 10-an ke atas. Kita hanya berada pada tingkat 2 atau 3. Pemandangan yang dapat terlihat di tingkat puluhan, apakah kita dapat melihatnya? Tidak dapat. Yang ditunjuk guru adalah target yang lebih jauh. Kamu berkata, guru, saya tidak bisa melihatnya, juga tidak merasakan. Mengapa harus berbuat seperti ini? Bila masa sekarang ini kita tidak secara jujur dan baik-baik mengikuti pengajaran dan melakukannya, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat yang baik. Mengapa manusia yang sekarang sangat sulit mendapatkan keberhasilan di bidang ilmu pengetahuan? Kita semua telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yaitu sering menggunakan pemikiran yang tercela untuk berpikiran negatif terhadap orang yang berpikiran baik. Banyak orang yang berusaha memahami teori-teori di dalam buku Yunyi berdasarkan pemikiran sendiri. Jadinya, pemikiran Konfusius yang berada di tingkat 20 ditarik turun sampai ke lantai 2 atau 3. Kadang-kadang
masih merasa salah satu perkataan Confucius ada yang tidak benar. Jadi, pada awalnya belajar dengan guru, pastinya tidak boleh mengkritik. Seharusnya dilakukan dengan jujur terlebih dahulu. Sekiranya kamu lakukan dengan jujur, kamu akan merasakan manfaatnya lebih mendalam. Saat kesadaran kebijaksanaan kamu telah meningkat, maka secara perlahan akan memahami perkataan yang dikatakan guru sungguh adalah kebenaran. Jadi, pengajaran guru juga harus didengar dengan penuh hormat. Selanjutnya, 领导教也要需静听. Pengajaran pemimpin juga harus dengar dengan hormat. Apakah seseorang akan mempunyai keberhasilan yang baik pada pembelajaran dan pekerjaan? Semuanya diperoleh dari rasa hormat serta kerendahan hatinya. Orang harus dapat beradaptasi dan fleksibel. Kita harus mengajari anak-anak kita untuk selalu menghormati dan rendah hati dan selalu siap untuk belajar setiap saat. Sampai di sebuah lingkungan baru, janganlah banyak mengeluh. Terlebih dahulu banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak belajar. Sebagaimana yang diajarkan pemimpin, kita harus mengerjakan dengan patuh. Tunggulah pengetahuan serta pemahaman terhadap perusahaan sudah semakin mendalam, barulah memberikan beberapa saran yang sesuai seperti ini akan lebih layak. Baik, selanjutnya kita melihat sebaris kalimat berikutnya. Mari kita bersama-sama membacanya sekali. 冬则温，夏则庆，晨则行，昏则定。出必固，反必面，居有常，夜无变. Bila cuaca dingin, beri beliau kehangatan. Bila cuaca panas, beri beliau kesejukan. Salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari. Bila keluar rumah, harus pamitan. Bila kembali, melaporlah berhadapan. Pola hidup harus teratur rapi, kegiatan usaha jangan sering berganti. 冬则温，夏则庆. Bila cuaca dingin, beri beliau kehangatan. Bila cuaca panas, beri beliau kesejukan. Di sini diceritakan sebuah kisah kiasan. Pada dinasti Tong Han, ada seorang anak yang baru berusia 9 tahun, namanya Huang Xiang. Ibunya meninggal di saat dia masih kecil. Dia dan ayahnya hidup saling bergantungan satu sama lain. Kesehatan ayahnya juga tidak begitu baik. Saat musim dingin tiba, dia khawatir ayahnya kedinginan, sehingga dia masuk ke dalam selimut untuk menghangatkan selimut terlebih dahulu. Barulah mempersilahkan ayahnya untuk tidur di ranjang. Saat musim panas tiba, udara sangatlah panas. Dia mengambil kipas untuk mendinginkan tempat tidur dulu. Kemudian barulah meminta ayahnya untuk tidur. Dari sini kita dapat melihat Huang Xiang setiap saat mengamati keperluan ayahnya.
Percayalah bahwa Huang Xiang bukan hanya menghangatkan tempat tidur di musim dingin dan menyejukkannya di musim panas. Ketika setiap saat dia mempunyai rasa perhatian terhadap ayahnya, percayalah dalam seluruh kehidupan ayahnya, dia akan merawat dengan sepenuh hati dan tenaga. Anak yang berusia 9 tahun dapat melakukan rasa berbakti yang seperti ini. Pejabat setempat yang melihatnya sangatlah terharu. Ketika Huang Xiang sudah cukup umur untuk menjadi seorang pejabat, maka pejabat setempat ingin mengangkatnya menjadi pejabat yang berbakti dan jujur. Kemudian karirnya meningkat hingga menjadi pejabat tertinggi. Jadi orang yang benar-benar memiliki rasa berbakti, sama halnya dia juga dapat setia kepada negara dan rakyat. 忠臣出于孝子之门. Menteri yang setia berasal dari keluarga yang berbakti. Sungguh tidak salah, karena rasa berbakti seorang anak pasti dapat dikembangkan. Untuk mencintai orang tua dari semua orang dan anak-anak dari semua orang. Saat itu, Kaisar memberikan sebuah pujian yang sangat tinggi kepada Huang Xiang, yaitu Huang Xiang dari Jiangxia, tiada duanya di dunia. Teladan Huang Xiang diwariskan selama berabad-abad. Apakah pujian Kaisar berdampak terhadap rakyat? Tindakannya ini adalah agar seluruh negara meneladani Huang Xiang. Setiap perkataan dan perilaku pemimpin akan dapat mempengaruhi budaya seluruh negara. Seperti kita yang sebagai orang tua dan guru, apa yang kita tekankan dan sukai bersamaan waktunya akan mempengaruhi anak dan murid kita. Jadi, sebagai orang tua menjunjung tinggi perilaku moralitas, maka anak akan menjunjung tinggi perilaku moralitas. Sebagai guru menjunjung tinggi perilaku moralitas, murid juga akan meneladaninya. Dari contoh Huang Xiang di atas, kita bukan hanya mempelajari menghangatkan tempat tidur di musim dingin dan menyejukkannya di musim panas. Yang paling penting adalah memahami niat hati Huang Xiang. Niat hati adalah sifat dasarnya. Menghangatkan tempat tidur di musim dingin dan menyejukkannya di musim panas adalah perilaku dan wujudnya. Sifat dasar ini pasti tidak akan mengalami perubahan oleh waktu dan keadaan. Sebagai contoh, dulunya bertemu dengan raja harus melakukan kehormatan apa? Berlutut 3 kali dan penghormatan 9 kali. Apa sifat dasarnya? Rasa hormat. Pemimpin negara adalah orang yang menyelesaikan banyak sekali perihal dalam sehari. Setiap saat berpikir demi kepentingan rakyat. Kita menghormati pemimpin karena kontribusinya kepada rakyat, sehingga kita memberi penghormatan kepada beliau. Bila sekarang bertemu dengan Perdana Menteri dan Presiden, segera berlutut 3 kali dan penghormatan 9 kali, apakah bisa dilakukan? Pemimpin negara akan mengatakan, siapa yang mengajarkan ini? Mengapa diajarkan seperti ini?
ini tidak sesuai dengan zaman sekarang. Sehingga banyak sekali orang yang berkata, zaman sudah tidak sama, apapun harus dirubah. Yang dirubah adalah perilaku dan bukanlah sifat dasar yang berubah. Seandainya kita mengumpamakan kebudayaan tradisional dengan sebuah pohon yang besar yang berusia 5.000 tahun. Sifat dasar dan prinsipnya sama dengan batang pohon. Batang pohon ini telah berdiri selama 4.000 atau 5.000 tahun dan tidak tumbang. Setiap tahun pada batang pohon selalu tumbuh tunas dan daun baru. Tunas dan daun baru ini tumbuh mengikuti cahaya matahari dan iklim di tahun tersebut. Setiap tahun tidak sama. Kita mempelajari setiap bagian kitab karya klasik harus menguasai hakikat dan lebih maju selangkah lagi memahami intinya. Dari menghangatkan tempat tidur di musim dingin dan menyejukkannya di musim panas, kita telah memahami Wang Xiang dapat setiap saat melihat kebutuhan ayahnya. Pada bagian-bagian manakah orang tua memerlukan kita untuk sering memberikan perhatian, berbakti dan merawat orang tua? Mari kita ringkaskan. Yang Fu Mu Zhi Shen, Yang Fu Mu Zhi Xin, Yang Fu Mu Zhi Zhi. Merawat badan orang tua, merawat hati orang tua, merawat impian orang tua. Zhi, impian. Ini juga boleh diartikan sebagai keinginan. Yang Fu Mu Zhi Shen, merawat badan orang tua, artinya adalah seharusnya memberi perhatian pada kehidupan, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Bila kita serumah atau tinggal berdekatan dengan orang tua, pada segi makan, saat kita pulang dapat membawa buah-buahan dan sayur-sayuran. Saat guru Cai kecil kira-kira 2 atau 3 minggu sering melihat ibunya pulang ke rumah kakek dan neneknya. Guru Cai adalah pengikut yang setia. Jadi setiap kali selalu pulang bersama dengan ibunya. Yang pertama, dapat mempelajari rasa berbakti ibu. Yang kedua, karena setiap kali pulang kakek dan neneknya sangatlah senang. Seringkali mengambil banyak sekali makanan untuk guru Cai. 1 kaleng minuman selesai diminum, segera pergi mengambil 1 kaleng yang lainnya. Kadang-kadang dapat berturut-turut minum 2 atau 3 kaleng. Dalam proses ini juga dapat merasakan kasih sayang kakek dan nenek terhadap guru Cai. Sebenarnya membiarkan anak lebih dekat dengan kakek, nenek dari pihak ayah dan ibu, maka dia dapat merasakan kebahagiaan keluarga. Ini juga sangat penting. Bagi diri sendiri, seringkali pulang maka dapat mengamati beras dan minyak sudah mau habis. Kita dengan berinisiatif membantu orang tua membeli, orang tua pasti akan merasa sangat senang. Selain itu, setelah orang semakin tua, khawatir akan masalah kesehatan yang tidak baik. Jadi kita juga harus sering memperkenalkan pandangan kesehatan pada orang tua. Dengan memiliki pengetahuan kesehatan, barulah dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan mengenai kesehatan. Misalnya, sekarang ini mengkonsumsi makanan yang lebih tidak berminyak, barulah tidak akan terserang tekanan darah tinggi. Barulah
tidak akan terserang penyakit kanker. Karena makan makanan seperti ini, beban tubuh akan semakin berkurang. Tetapi generasi kita sebelumnya telah mengalami kemiskinan hingga trauma. Merasa tidak memperbanyak makan ikan dan daging, sepertinya nutrisi tidaklah cukup. Dalam hal ini, kita harus dengan sabar berkomunikasi dengan orang tua. Misalnya, sekarang dianjurkan untuk mengkonsumsi beras merah dan beras edriem yang lebih bernutrisi. Sedangkan beras putih hanya mengandung glukosa. Tetapi bila kita membawakan beras merah, bahkan membawakan ubi jalar untuk orang tua, mereka akan merasa kehidupan sekarang lebih baik, masih menginginkan orang tua mengkonsumsi makanan-makanan ini. Dan di dalam hatinya akan tumbuh konflik. Pandangan orang tua untuk sesaat tidak dapat diubah, maka kita harus membimbing secara perlahan. Dalam membangun pandangan yang benar pada orang tua dan anggota keluarga, tentunya bukanlah sekali saja sudah dapat berhasil. Jika tergesa-gesa, maka tidak akan tercapai. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak pada orang lain. Seperti mengatakan, kamu makan saja makanan itu sudah benar, tidak perlu banyak bicara. Dengan begitu, orang tua maupun anggota keluarga hatinya merasa enak atau tidak? Tidak enak. Saat hati merasa tidak nyaman, maka makanan nutrisi sebaik apapun akan sulit dicerna. Ada seorang teman, setelah dia mendengar pelajaran Guru Chai, memahami bahwa makanan seharusnya lebih sedikit jenis daging, lebih banyak makan makanan vegetarian. Dengan seperti ini, barulah ada manfaat yang sangat besar terhadap tubuh. Setelah dia mendengarnya, sangatlah senang. Setelah pulang, berkata pada suaminya, mulai hari ini, saya tidak lagi memasak daging untukmu. Ini semua adalah demi kesehatan tubuhmu. Kamu harus menghargainya. Hari itu, pulang langsung dipraktekkan. Apakah ada semangat? Sangat semangat. Namun, terlalu terburu-buru akan ada efek sebaliknya. Sehingga, setelah dipraktekkan selama 1 atau 2 minggu, dia datang untuk mencari Guru Chai. Raut wajahnya tidak bagus. Dia berkata kepada Guru Chai, suami saya sungguh tidak menerima pengajaran. Saya demi kebaikannya berharap dia lebih sehat, maka saya tidak memasak daging untuknya. Dia malah tidak bisa menerima. Hal ini telah menimbulkan keluhan. Maka Guru Chai menuangkan segelas air untuknya. Menunggu suasana hatinya telah tenang, maka Guru Chai memberitahukannya, bila suami kamu ada perselingkuhan, kamu harus bertanggung jawab. Dia terkejut. Guru Chai berkata, bila suami kamu terserang tekanan darah tinggi, kamu juga harus bertanggung jawab. Kesempatan berhubungan anak dengan ayah akan semakin lama semakin sedikit. Hubungan ayah dan anak akan terpengaruh. Kamu juga harus bertanggung jawab. Guru Chai semakin berkata, dia semakin heran. Mengapa bisa seperti ini? Selanjutnya, Guru Chai bertanya padanya, kamu hari ini tidak memasak daging untuk suamimu, apakah dia ada makan? Dia berkata, ada, dia makan di luar. Guru Chai berkata, benar.
Bila makan ke restoran, di sana ada banyak sekali wanita. Bila bertemu dengan jodoh yang tidak baik, bukankah kemungkinan akan terjadi sesuatu? Jadi, ada perselingkuhan, kamu harus bertanggung jawab. Dengan makan di luar, sayur yang di luar berminyak dan asin, kemungkinan makan selama 3 tahun akan terserang tekanan darah tinggi. Kamu juga harus bertanggung jawab. Suami setiap hari selalu makan di luar. Dengan anak tidak akan berkomunikasi dengan baik. Hubungan ayah dan anak menjadi kacau. Kamu juga harus bertanggung jawab. Melihat dia merasa bersalah, maka Guru Chai berkata padanya, "Apa tujuan awal kamu saat melakukan hal ini? Adalah demi suami dan anggota keluarga semakin sehat." Maka Guru Chai bertanya padanya, "Apakah sekarang telah mencapai tujuan ini?" Manusia seringkali memiliki tujuan yang benar, tetapi dalam setengah perjalanannya menjadi lupa. Maka Guru Chai bertanya padanya, "Kamu ingin membuat seseorang menerima sebuah pemikiran, bukanlah usaha yang sesaat saja. Kamu harus melakukannya tanpa disadari." Misalnya, minggu ini memasak 3 macam daging. Minggu depan berubah menjadi 2 macam. Bulan berikutnya berubah menjadi 1 macam. Dikurangi secara perlahan agar suami tidak sadar. Tetapi saat mengurangi daging, sayur yang dihidangkan haruslah sangat enak. Jadi kamu harus segera belajar dengan orang lain bagaimana membuat makanan vegetarian yang lebih enak dibandingkan dengan daging. Suami kamu akan sambil makan sambil mengatakan, "Apa nama sayur ini? Mengapa begitu enak?" Kamu memperkenalkan kepadanya nama-nama sayur vegetarian ini. Dengan seperti ini, maka dia akan lebih bisa menerima makanan vegetarian. Atau istri juga dapat menunjukkan kelembutan wanita. Maka berkata kepada suami, "Kesehatannya adalah kebahagiaan kamu seumur hidup. Jadi kesehatannya sangatlah penting. Maka harus makan dengan bagaimana baru sehat." Buku Profesor Lei Chunan ini sangatlah bagus. Atau buku-buku lain yang ditulis pakar sangatlah bagus. Di dalamnya ada pemahaman apa? Maka kamu menanamkan 1 atau 2 kalimat kepadanya. Jadi dia dapat menerimanya. Selanjutnya Guru Chai juga memberinya saran dan berkata, "Kadang-kadang kamu bawa suamimu untuk datang ke pelajaran bersama-sama. Selesai pelajaran siang, maka ajaklah dia untuk makan bersama dengan guru kita. Kamu juga makan vegetarian, dia juga makan vegetarian. Maka dia tidak akan merasa makan vegetarian adalah hal yang sangat aneh." Saat makan, guru yang di samping akan berkata padanya, "Makanan vegetarian lumayan ya." Suami kamu akan berkata, lumayan. Akhirnya setelah 2-3 bulan kemudian, suamimu juga akan makan vegetarian dengan sangat alami. Jadi, saat kita sedang memberi perhatian pada orang tua dan anggota keluarga, tidak boleh terburu-buru. Tentunya, kamu ingin memberi perhatian pada kesehatan orang lain terlebih dahulu
pengetahuan kamu sendiri harus cukup. Yang disebut pengetahuan adalah kekuatan. Banyak sekali orang pada bagian-bagian tertentu pengetahuannya sangat kaya. Bukanlah setelah kesehatan ibu telah ada sedikit masalah, barulah paham untuk meneliti pengetahuan-pengetahuan tersebut. Kesehatan anggota keluarga telah terjadi sesuatu, barulah mempelajari. Saat ini kamu akan merasa lebih susah. Sekarang ini belajar dengan baik dulu, membawa pemahaman-pemahaman ini ke dalam keluarga dengan baik. Ini adalah yang fumu zhishen, merawat badan orang tua. Selanjutnya, yang fumu zhishin, merawat hati orang tua. Agar hati orang tua dapat sering merasa sangat senang dan sangat nyaman, di sini ada sebuah tanggapan, yaitu semua perbuatan kita harus dapat membuat orang tua tentram dan tenang. Bila perilaku moralitas kita tidak baik, meskipun kita setiap hari selalu memberikan makanan dan sayur yang sangat enak pada orang tua, apakah setelah memakannya orang tuanya akan bahagia? Tidak akan juga. Kemungkinan mereka akan sambil makan malah sambil merasa gelisah karena kita. Orang tua yang dipengaruhi oleh budaya timur lebih halus perasaan di dalam hatinya. Kadang-kadang orang tua tidak dapat menunjukkan isi hatinya melalui tutur kata, sehingga kita harus dapat memahami pemikiran dan keperluan orang tua dengan baik. Di dalam Lunyu dikatakan, orang yang baik harus ada 9 macam pemikiran, yang artinya harus ada perilaku 9 macam pemikiran. 9 macam pemikiran yang bagaimana? Yang pertama adalah shi si ming, melihat dan berpikir jelas. Yang kedua adalah ting si chong, mendengar dan berpikir pintar. Harus pintar mendengar dan mengerti kebutuhan orang tua dari tutur kata mereka. Misalnya, kita sudah sangat lama tidak menelepon orang tua. Ibu menelepon menanyakan kondisi pekerjaan kita sekarang. Maka kita seharusnya dapat mendengarkan. Beliau sudah sedang merindukan kita, bahkan juga merindukan cucunya. Dari mendengar kita mengetahui kita tidak perlu menunggu orang tua yang meminta kita, langsung mengambil inisiatif untuk berkunjung ke rumah. Sebenarnya saat orang telah berusia 60 tahun, penuaannya akan semakin lama semakin terlihat jelas. Saat kita sebulan atau 2 bulan tidak melihat orang tua, setelah pulang akan mempunyai perasaan apa? Mengapa orang tua menjadi semakin tua? Sehingga kita harus menghargai kesempatan untuk bersama-sama dengan orang tua, memahami perasaan orang tua dengan baik, sering-sering untuk memberikan perhatian dan menanyakan kabar. Ini adalah yang fumu zhishin, merawat hati orang tua. Selanjutnya harus yang fumu zhi, merawat impian orang tua. Zhi, impian, yaitu keinginan orang tua. Di dalam buku Xiao Jing ada sebuah perkataan, 身体发肤受之父母
不敢回伤，孝之始也。Tubuh, rambut, serta kulit adalah pemberian orang tua kepada kita. Kita harus menghargainya, tidak boleh sembarangan dilukai. Ini adalah awal dari berbakti. Sehingga kita harus menjaga diri dengan baik. Ini adalah kewajiban utama dari ajaran berbakti. 立身行道，养民于后世，以贤父母，孝之重也。Membina diri menjalankan kebenaran, terkenal sampai ke generasi berikutnya, untuk membanggakan orang tua. Inilah tujuan akhir dari berbakti. Misalnya kita menggunakan perilaku moralitas sendiri. Ada kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat. Siapa yang paling bahagia dan puas? Yaitu orang tua dan juga guru. Ini adalah yang fumu zhi, merawat impian orang tua. Karena sebenarnya setiap orang ada sebuah hati yang baik, berharap dapat berkontribusi pada masyarakat. Banyak sekali orang tua yang karena dengan sepenuh hati dan jiwa mendidik anaknya, dan di masyarakat ingin sekali berkontribusi, namun hati ada kemauan tapi tenaga tidak cukup. Sehingga saat anaknya dapat berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat, mereka akan merasa sangat bahagia. Di Haikou ada seorang guru. Dia belajar Tijukui selama 3 bulan lebih. Setiap pagi dan malam pasti melafalkannya 1 kali. Setelah 3 bulan lebih, dia berinisiatif mendekati dan berkata, "Guru Cai, bahan yang begitu baik. Tidak mungkin hanya ada saya dan anak saja yang mendapatkan manfaatnya. Seharusnya membiarkan lebih banyak anak dapat mendengarkan pengajaran kebijakan orang luar ini." Jadi, dia memutuskan pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan Tijukui. Seperti bunyi peribahasa, "Ren you shan yuan, tian bi chu zhi." Orang yang mempunyai keinginan hati yang baik, langit pasti akan membantunya. Ketika langkah setapak itu dilangkahkan keluar, dia tidak perlu khawatir dirinya berdiri tidak stabil. Di samping pasti ada orang yang akan membantunya. Karena takut dia akan mengacaukan hal tersebut. Sehingga setelah mengetahui keinginannya, kami ada banyak sekali guru yang segera berbagi pengalaman mengajar mereka padanya. Guru Cai juga menghadiahkan 1 set Deyu Kepen, buku pendidikan moralitas. Di dalamnya terkandung 700 lebih cerita kebijakan. Dia juga sangat senang. Sebenarnya guru ini bekerja di stasiun penerbangan, juga belum pernah menerima pelatihan institut keguruan apapun. Tetapi karena didasari rasa kebaikan, rasa mencintai pendidikan ini, sehingga dia sendiri menghabiskan waktu yang banyak untuk mencari tahu bagaimana cara mengajar. Banyak sekali pemikiran yang harus melalui perilaku yang nyata, barulah dapat merasakan. Setelah selesai memberikan kalimat ini pada anak, "Shi zhu fu, ru shi fu, shi zhu xiu,
ru shi shu, melayani paman dan bibi, bagaikan terhadap orang tua sendiri, bersikap terhadap saudara sesepupu, bagaikan terhadap saudara seayah seibu. Dia berkata kepada muridnya, setelah selesai belajar ayat ru zenxiao, berbakti, sudah memahami bahwa orang tua sangatlah bersusah payah. Jadi kita harus menghormati orang tua sendiri. Sama halnya, orang tua dari orang lain juga sama, sangat bersusah payah. Jadi kita harus menghormati semua orang tua dan senior. Semua orang yang berusia tua telah mengkontribusikan masa mudanya untuk masyarakat ini. Kita seharusnya menghormati mereka. Sebelumnya, dia khusus membelikan 1 keranjang buah leci. Berkata kepada muridnya, kita sekarang membawa leci ini untuk diberikan kepada senior-senior di dalam desa kita. Saat kalian memberikan kepada mereka, harus sangat ada kesopanan, harus memberi hormat dan menanyakan kabar. Setelah anak-anak mendengarnya juga sangatlah senang. Kemudian anak-anak ini bersama-sama berlari ke sana kemari di desa ini. Seluruh desa sangatlah ramai. Suasana yang bagaimana yang tersebar dalam seluruh desa? Suasana menghormati orang-orang luhur dan yang tua serta mencintai yang muda. Percayalah, saat setiap senior yang menerima leci ini, di dalam hatinya pasti sangat senang. Dan ekspresi senang senior-senior ini pasti akan meninggalkan bekas di dalam hati anak-anak. Sehingga saat mereka menghormati orang lain, rasa senang ini akan muncul kembali. Setelah hari itu, ayah guru ini menelepon padanya, berkata, putriku, dalam seluruh desa kita banyak sekali senior yang menelepon ke rumah, mengatakan putri desa kita yang telah menikah selama ini tidak pernah ada seorang pun yang begitu menyayangi desanya sendiri. Telah menikah, masih begitu memperhatikan desanya sendiri. Senior-senior ini sangat tersentuh. Teman-teman sekalian, bagaimana perasaan ayahnya di dalam hatinya? Sangat bangga. Ini adalah yang fu cici, merawat impian orang tua. Ayahnya melanjutkan berkata padanya, putriku, kamu dapat menemukan nilai kehidupan manusia. Ayah sangat bangga padamu. Teman-teman sekalian, perilaku putri kita ini membawa sukacita kepada untuk ayahnya selama sehari atau 2 hari. Berapa lama? Adalah kebahagiaan seumur hidup. Ini dibandingkan dengan kita memberikan sebungkus makanan yang lezat itu akan sangat berbeda. Jadi kita telah mempelajari Chen Ze Xing, Hun Ze Ting. Salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari. Harus memahami dengan baik. Perhatian tersebut terhadap orang tua harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Diperluas sampai merawat badan, hati, dan impian orang tua. Pelajaran kita ini sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Salam Kijekui.